Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Edi Aprianto di channel saya Ladang Informasi. Nah, untuk yang belum tahu channel ini atau baru nonton channel ini, bahwasanya channel ini berisi tentang informasi-informasi yang ada di kehidupan sehari-hari, ya contohnya seperti sistem perpajakan atau sistem-sistem yang lain. Nah, dan di sini saya akan memberikan informasi tersebut. Dan tidak hanya itu, terkadang saya juga akan memberikan informasi-informasi militer yang perlu sobat ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana apabila pajak kendaraan bermotor kita habis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini sedang ada virus COVID-19 dan kebanyakan tempat-tempat pelayanan masyarakat ini tutup atau dibatasi agar tidak menambah penyebaran dari virus tersebut. Nah, bagaimana cara sahabat jika ingin melakukan pembayarannya? Simak terus ya. Nah, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana pertengahan Maret lalu merilis perpanjangan status darurat wabah virus corona hingga 29 Mei 2020 mendatang. Nah, jadi hal tersebut mendapatkan respon langsung dari Korlantas Polri bahwasanya untuk sementara akan menutup pelayanan SIM atau pelayanan perpanjangan SIM atau surat izin mengemudi. Nah, selain itu pihaknya juga memberikan kelonggaran bagi pemilik yang hendak membayar pajak kendaraan atau masa berlaku STNK-nya. Itu disebutkan bagi pemilik kendaraan bermotor yang masa berlaku pajak atau STNK-nya habis pada rentang masa darurat wabah corona ini tidak perlu merasa khawatir. Sebab pajak bisa dibayarkan setelah status darurat dinyatakan selesai. Nah, selain itu, pemilik kendaraan juga tidak akan dibebankan dengan denda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya apabila kita terlambat membayar pajak, walaupun 1 hari itu akan terkena denda. Dan untuk saat ini kita diringankan oleh pihak Samsat dan pihak Polri agar denda tersebut dihapuskan, karena sepanjang masa darurat wabah ini itu kita disarankan untuk stay at home. Nah, akan tetapi Humas Polri juga menyarankan bagi sobat-sobat pemilik kendaraan bermotor yang tetap ingin membayarkan pajaknya di tengah wabah ini, itu dapat melakukannya melalui sistem Samsat online. Nah, seperti apa cara-cara untuk kita membayarkan pajak di sistem Samsat online ini? Seperti ini caranya. Nah, berikut ini adalah tata cara pembayaran pajak melalui sistem Samsat online. Nah, untuk yang pertama, yang paling utama itu kita siapkan KTP, STNK, alamat email pribadi yang masih aktif tentunya ya. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah tentunya kita harus mengunduh aplikasi Samsat Online Nasional di Google Play Store. Nah, seperti ini penampakan sistem pajak online-nya ini. Nah, oke, jika sahabat ingin membayarkan PKB, silakan sahabat klik menu pendaftaran. Nah, setelah Anda mengklik menu pendaftaran tersebut, maka muncul pemberitahuan yang berbunyi
Perhatian, TBPKP atau SKPD dan stiker pengesahan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK. Klik tombol setujunya. Langkah selanjutnya, sobat bisa isi formulir. Yang ini berisi tentang nomor polisi kendaraan sobat, nik KTP sahabat, dan 5 digit terakhir nomor rangka. 5 digit terakhir nomor rangka, setelah itu nomor telepon yang aktif, dan alamat email yang masih aktif juga. Setelah semuanya sahabat isi, klik tombol lanjutkan, dan sistem akan memproses data tersebut selama kurang lebih sekitar 1 menitan. Jika data yang dimasukkan itu benar, maka akan muncul data lengkap kendaraan yang sahabat miliki dan berapa besaran jumlah pajak yang harus sahabat bayarkan. Itu klik tombol setuju untuk mendapatkan kode bayar. Kode bayar ini digunakan untuk pembayaran melalui layanan e-channel, itu m-banking ataupun bisa dengan ATM ya, yang telah bekerja sama dengan pelayanan pembayaran Samsat online ini. Dan untuk perbankan yang telah bekerja sama meliputi adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah Bank BUMN. Bank BUMN ini seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Dan untuk bank swastanya itu adalah Bank BCA, Bank Permata, dan Bank CIMB Niaga. Dan sahabat dapat melakukan pembayaran di ATM di bank-bank yang telah saya sebutkan tadi. Nah, setelah kode bayar keluar, wajib pajak tinggal membayar menggunakan ATM atau m-bankingnya ya. Terserah, bisa di ATM, bisa m-banking. Dan yang perlu diingat adalah kode bayar ini hanya berlaku 2 jam dari sahabat memulai pendaftaran tadi. Jadi apabila sahabat memulai pendaftaran tadi sekitar jam 10-an, berarti kode bayar itu hanya berlaku sampai jam 12 saja. Jadi apabila sahabat telah melakukan pendaftaran, telah mengisi dan mengikuti langkah-langkahnya dan mendapatkan kode bayar, sahabat harus segera melakukan transaksi pembayarannya. Nah, setelah melakukan pembayaran, sahabat akan dikirimi ETBPKP. Seperti ini contohnya. Oleh pihak Samsat yang berlaku selama 30 hari sejak pembayarannya. Nah, setelah 30 hari ETBPKP tersebut masa berlakunya habis, sahabat harus datang ke Samsat untuk mengesahkan STNK dan meminta TBPKP dan SKPD yang asli berdasarkan TBPKP yang tadi yang dikirimi yang berlaku 30 hari, ataupun dari struk pembayaran ATM maupun tanda bukti dari pembayaran m-banking sahabat tersebut. Nah, seperti itulah langkah-langkah dalam melakukan pembayaran di aplikasi Samsat Online Nasional. Nah, jika sahabat ada hal yang ingin ditanyakan, sahabat bisa meletakkan komentar di bawah. Jangan lupa like-nya dan jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Ladang Informasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.